ngedis gue nggak pernah jawab, gue nggak pernah bales, dan gue fokus sama gue pengen ngejar mimpi tok nih gitu. Sampai di titik dimana enek banget nih gue. Itu lagu cinta, tapi makna dari lagu itu justru ambigunya itu ke dia, ke beliau. Karena semua pembiayaan di grup kita, zaman kita dulu berempat BPMC, semua pembiayaan di grup kita, beliau ini paling dominan. Karena dialah satu-satunya anak orang paling kaya di antara berempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Diva Christopher alias Bule. Dan gue Rizky Ramadan alias Bokir. Pria tampan stok terakhir. Opening keren ya bang? Keren. Pria tampan stok terakhir. Tapi menurut Bang Jerry kita tampan gak? Tampan. Kenapa gitu? Cowok tampan iya, bener lah. Mungkin cantik kan? Tampan dan berani. Oke. Kir gimana nih kita Kir? Di tempat Bang Jerry. Iya, Alhamdulillah sih. YouTube terpopuler lah. Terpopuler. Bisa masuk. Kayak acara TV berpopuler. Amin Bang. Amin. Allahumma amin. Dan gue terima kasih banget nih buat Bang Jerry karena nggak mandang kecil gedenya ya. Yeah. Dia merangkul sih yang gue tangkap. Humble banget. Humble banget. Alhamdulillah. Nggak sombong juga. Ya mungkin banyak yang bilang Bang Jerry kalau di konten apa gimana sombong kali ya. Cuma kalau ketemu asli humble banget sih, humble banget asli. Respect lu. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Jadi saling gimana ya? Sharing sih. Belajar bareng lah ya. Nah, sekarang kita dalam segmen Q&A sama Bang Jerry nih. Karena kan kemarin udah di-post di YouTube juga di komunitas Link. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan, 100 pertanyaan Link. Makanya cuman ini kita pilih yang masuk akal. Yang masuk akal. Ya. Soalnya kadang ada pertanyaannya bang yang kadang gimana ya? Anaknya kan emang. Seputar apa biasanya? Gimana ya seputar bisa kayak lebih pokoknya ke negatif lah nanyanya. Iya. Soalnya kalau ke Bang Jerry kalau kita ini salah kaprah dikit set dulu langsung lu. Apa tuh? Viral lu. bener. Dihujat banyak banget follower ya. Aduh. Oke Link, langsung aja Link. Pertama Bang Jerry siap ya? Oke, siap. Karena banyak juga nih. Maksum lah channel STM Bang Jerry. Iya, channel Tawuran STM. pasti pertanyaan itu. Seputar itu, ya. Oke Link, dari Keling aja lah. Dari gua. Oke, kameramen nih kita dari gua nih pertama nih. Ya. Bang Jerry, ada yang nanya nih dari Lutfi Fajar S. Oke. Awal mula perjalanan ketemu Bang Jerry dong. Berarti nanya ke kita dong ini. Ini kalau lu itu mah. Wah, PA nih dulu. Ya udah Link, lu jawab dah. Mungkin Jadi gua yang jawab dah nih. Iya. Jadi kayak naik ke gua nih. Kalau awal mula perjalanan ketemu Bang Jerry nih Bang ya? iya benar belum sih itu. Awalnya gua duluan kira diundang Iya, Bang Jerry. Iya. Ini sedikit Silaturahmi lah. Spoiler dikit dah ini Bang. Refreshing. Ya, tapi tidak akan menyerang Gua gugup udah ngomong sama Bang Jerry. Gimana lu? Asli. Kayak ngomong sama cewek. Kalau cewek mendingan. Banyak Bang Jerry. Gila, Yoki. Jadi kalau ketahuan mula ketemu Bang Jerry, gua diundang ke kamar Jerry Bang ya. Kamar Jerry. Nah, terus sharing-sharing lah kita berlanjut ke Bokir Bang ya. Berlanjut ke Bokir. Nah, dari itu dah pokoknya singkatnya gitu awal perjalanan ketemu Bang Jerry dah. Iya. Ya, udah gitu aja ya. Gitu aja. Singkat, padat dan jelas ya begitu. Soalnya ini kayaknya ke Bang Jerry cuma nanya ke gua jadinya. Oke, langsung kedua nih ya. Oke. Pertanyaan kedua dari Wahyu Ilham. Tanyain ke Bang Jerry, yang masalah kemarin sampai bonyok masalah sama siapa? Masalah bonyok. Oh, enggak. Itu sebenarnya yang itu loh, masalah hashtag nggak drama nggak makan. Aku masih bermain cantik lalu mereka anggap licik, don't blame me. Jikalau ini semi otomatis cerita aku diculik yang buat mereka edik tanpa magnetku menarik, jangan marah aku cerik. Say my name, I make more dollar, everybody make memes. Coba cek kembali TikTok kontenku, gunakan backsound, salah hati lu yang goblok. Lo nggak tahu ya? Enggak tahu. Jadi hashtag nggak drama nggak makan itu waktu itu gara-gara ada satu akun viral banget memprediksi orang-orang kayak artis Hollywood awalnya ya, kematian artis Hollywood diprediksi sama dia, termasuk Kobe Bryant. Tahu, terus ya tahu kan, namanya itu Vision 2021 apa? 21 Vision, 2021 Vision namanya. Tiba-tiba ada akun fake yang ngebuat 2021 Vision juga, tapi
salah satu nama yang masuk nama gua. Iya, tahu tuh. Tiba-tiba nama gua masuk. Udah gitu kan di TikTok gua baru pertama kali bikin konten TikTok, terus belum ada konten. Akhirnya salah satu tim kreatif gua bilang, "Bang, coba Bang lo bahas tentang lo diramal oleh 2021 Vision ini." Kira gue bikin lah. Wah geng, gue diramal nih kematian gue gimana, gue takut banget nih. Nah tujuan gue kan cuma bikin konten ya, karena juga dalam gue bikin konten itu pakai back sound, pakai lagu latar, paham gak ya? Biar suasana makin serem. Pakai soundtrack gitu. Soundtrack lah gitu. Gue pikir orang-orang akan ngeh kalau itu hanya konten kan, karena ya mana ada orang kena teror sempet-sempetnya ngedit, kan gitu. Bener. Tapi ternyata masa di TikTok nih beda. Ternyata gue pikir sama di YouTube. Ternyata beda nih orang-orangnya. Sampai gue bikin konten pertama, konten kedua, ketiga semuanya pakai backsound. Gak ada yang nah kalau itu cuma konten. Pada percaya. Goblok. Bilangnya wah ini dia nih. Sampai akhirnya pada malamnya gue coba gue tes nih, gue pura-pura bonyok nih. Iya. Gue upload lah. Terus rencana gue memang gue lagi di luar kota. Waktu itu ini gue kena seng, gue lagi ada kerja di Jogja kan kena seng, gak bisa konten nih gue. Ya gue perban, sekalian aja gue bilang wah gara-gara 21 Vision gue kena gini-gini gue bikin gitu kan. Akhirnya semua pada iya bener-bener, nyangkanya bener. Waduh gue mikirnya kok orang nggak bisa mikir ya kalau itu cuman konten gitu di TikTok gitu. Jadi gue nggak habis pikir aja. Tapi ya ada nilai positifnya, berarti mereka peduli kan sama gue gitu. Alhamdulillahnya gitu. Tapi di satu sisi juga gue agak kasihan, kok kalian nggak bisa bedain sih mana konten mana real gitu. Gitu sih. Oke. Masa lagi diramal kematiannya gitu Bang ya? Iya, drama kematian gitu. Mindset orang tuh beda-beda Bang. Bener. Iya jadi alas ya boy. Alas ya boy. Iya makanya. Lo hati-hati ngomong TikTok, masanya banyak loh. Oh iya. Aja Bang, aduh. Tapi keling banyak Bang follower TikTok. Tapi slow mo. Bukan hatersnya nih? Bukan. Oh iya, hatersnya. Aduh, oke itu cukup jelas. Mungkin itu fake ya Bang ya? Iya, itu konten fake. aja, hanya Itu konten. fake. Tapi gua beneran di Luka sini, ini. luka di sini masih ada bekasnya nih, deket alis kan. Kirain dibacok. Waduh, amit-amit jangan dong. Jangan sampai. Oke. Oke, lanjut pertanyaan kedua, itu cukup jelas sih. Pertanyaan ketiga. 3. Link. Dari gua pertanyaan ketiga. Iya. Ini dari Jana Wijaya Bang. Dia bertanya, Bang Jerry Taufik Ulizam pernah nge-distract siapa aja? Waduh, distract siapa aja ya? Jujur, Smash pernah. Smash tau nggak? Tahu. Grup band Smash. Boy band. Iya, nggak lama gue ngedis mereka keluar lagu Semangatku tak akan pernah patah lagi. Anjir. Anak tai bisa gitu. Iya. Soalnya gua apa ya, smash banget Bang. Wah, Smash Blast. Gue dulu pernah ngedis itu, terus sesama grup gue, terus dulu ada yang ini kurang ajar sih sebenarnya gue. Dulu ada orang yang pertama kali ngajak gue terjun ke dunia hip hop. Tiba-tiba tuh kayak nggak terima kalau gue maju gitu loh, selalu di gimana sih, senioritasnya parah banget. Iya. Gitu, nggak mengayomi kayak lu jangan. Akhirnya ya udah deh gue bisa memisahkan diri gitu. Ternyata direcokin terus, akhirnya gue keluarin diss pernah. Tapi jujur nih geng ya, gue sebenarnya nggak suka diss-dissan, tapi gue lebih suka rap battle. Kalau lu cari di YouTube rap battle gue, sebenarnya track recordnya gue banyak tuh ikut rap battle, mau yang kalah mau yang menang gue banyak tuh. Karena menurut gue kalau lu ngatain gue hanya nulis lirik, ya lu sempat mikir, ayo coba ngatain gue langsung nih depan-depanan gitu. Karena di culture-nya hip hop tuh rap battle sebenarnya. Diss juga sih, tapi menurut gue lebih gentle, lu tatap muka langsung gak sih gitu. Jadi nggak sempat mikir Bang ada apa yang ada di otak. Gitu. Gitu. Langsung terbenak lah ya. Iya. Ada di otak aja langsung keluarin. Lebih ke rap battle sih. Oke. Itu geng. Jelas ya. Kalau ngedis siapa aja, jujur gue lupa sih sebenarnya. Coba aja. Kalau Bang Jerry lupa berarti banyak. Aduh. Gila. Cukup jelas kan ya? Sudah cukup jelas itu pertanyaan ketiga. Lanjut ke pertanyaan keempat nih dari Muhammad Rizky. Apa alasan Bang Jerry bahas tentang YouTuber luar? Hashtag Cat Yup dan pernah tawuran atau tidak? Maksudnya apa sih? Oh ini. Cat Diap itu
adalah salah satu YouTuber, bukan YouTuber, jadi dia itu kabarnya nih korban penculikan, dipaksa untuk mukbang, makan makanan banyak, tapi nggak gemuk-gemuk, dan setiap kali konten yang dia buat itu kondisi badannya tuh beda-beda, ada yang biru, jadi itu benar-benar korban penculikan yang dipaksa untuk tampil di depan video, dijadiin konten sama si Kayak di web bukan sih bang? Hah? Di web bukan sih? di Di web. kayak deep web gitu. Kalau zaman dulu geng, sebelum YouTube terkenal, deep web ya kan. Video yang orang disuruh makan daging, tahu-tahu itu daging istrinya, daging bayi anaknya. Kayak Sumanto ya? Oh bukan, kalau Sumanto. Kalau ini konten beneran Oh, konten. iya. Kalau Sumanto kan keinginan sendiri. Kalau ini orang nggak dipaksa. Makan nih tapi dikontenin sama penculiknya. Nah itu yang gue bahas waktu itu Ketyap. Kenapa gue angkat? Karena menurut gue memang waktu itu misterinya seru banget gitu. Dan sampai saat ini juga nggak terungkap. Lo bayangin nih. Iya. Kalau memang itu apa ya? Kalau memang itu hanya sekedar konten untuk menipu, view-nya udah banyak banget dan sampai sekarang nih udah mau jalan 2 tahun dia nggak pernah upload lagi. Iya, udah gitu emang nggak pernah terungkap bang kalau di web bang. Iya. Asli itu bener-bener underground banget. Iya. Karena logika kalau orang memang cuman settingan, kalau itu menguntungkan harusnya YouTube-nya berlanjut dong. Iya, benar. Kalau udah banyak nih udah stop dia. Udah nggak pernah ini lagi. Gitu. Terus apa lagi? Pernah tawuran? Iya, pernah tawuran atau enggak? Tawuran gue belum pernah, sumpah belum pernah. Makanya gue ketika ngundang ini orang di podcast gue takjub banget, gila nyali lu berdua. Gila, gokil gitu. Ternyata ada yang bangga juga ditakjub juga gitu. Kalau pandang apaan sih dia tawuran? Ini ada yang takjub ternyata. Ada yang Iya gitu, gue nggak pernah tawuran. Oke, lanjut pertanyaan kelima. Kelima. Ini kelima dari Wahyu Tawakal. Asik. Keren. Assalamualaikum Bang, tanyain Bang Jerry pernah nggak deg-degan pas depan-depanan sama musuh? Nah, ini kita ambil sudut pandangnya pas abang depan-depanan pas lagi rap battle aja bang. Deg-degan ya? Pernah lah pasti, itu manusiawi menurut gue. Yang namanya kita manusia kan segede apapun nyali, mungkin di rumah kita udah depan cermin udah siap-siap, tapi di depan kan yang namanya kondisi arena itu kan nggak ada yang bisa ditebak kan. Asli bang. Iya, misalkan lo udah dari rumah mungkin, ya contoh aja misalkan kayak orang tawuran, bawa BR-nya yang apa gede banget, ternyata di depan lu orang yang kebal misalkan kayak lu berdua kan, juga deg-degan juga kan, gitu. Nah sama gue juga gitu, kadang ketika ngehadapin lawan rap battle misalkan gitu ya, yang gue nggak kenal. Misalkan nih pas lagi di backstage nunggu giliran rap battle, gue kan pasti cek nih siapa nih orang. Pas gue cek track recordnya, wah gila juga nih. Deg-degan, iya ada manusiawi. Tapi ya prinsipnya sama kayak kalian berdua lah, dicoba dulu aja deh. Iya. Masalah kalah urusan belakang gitu kan. Soalnya Benar. coba dulu aja gitu. Jadi pernah deg-degan deh, benar. Ini juga orangnya deg-degan dah gitu. Iya, lo deg-degan gak sih? Benar. Lo deg-degan juga kan? Rasa takut pasti ada. Iya ada. Apalagi kalau ada namanya deg-degan nih. Deg-degan asli. Takut salah ngomong, Ling. Asli banget. Santai aja lah, santai. Oke, itu mungkin pertanyaan ke 5 tadi ya? 5. Jadi kan sekarang ke-6 ya? Sekarang ke-6 dari Nadilaisni Nurfadiah. Tolong tanyain ke narasumber Bang Jerry, apa bener Bang Kamar Jerry pernah diteror? Nah itu cerita yang tadi. Gimana tuh? Cerita yang itu pertama yang, ya? Kalau memang maksud dia yang apa, yang gua bonyok itu, yang diteror, maksud dia yang itu, ya itu tadi udah terjawab Oh, iya, kan. iya. Tapi kalau misalkan diteror yang lain, pernah apa enggak? Pernah banget, dan bahkan ya, gua sempat membahas tentang sekte Illuminati. Sampai YouTube gua di take down, dan gua nggak bisa upload sebulan waktu itu. Itu pernah gue. Makanya kalau membahas gini deh. Pembahasan tentang horor terus konspirasi itu ada resikonya sebenarnya. Karena kan kita terlalu membongkar-bongkar ya. Akhirnya ada pihak yang merasa dirugikan. Gitu. Apalagi misalkan nih lu bercerita tentang seorang pembunuh. Ya orang pembunuh ini kan ada keluarga. Iya. Kadang keluarganya nggak terima. Pasti gue diteror. Maksud tuh apa tuh cerita-cerita gini, take down nggak turun. Kadang-kadang ada yang akhirnya gue take down, kadang-kadang ada yang akhirnya gue biarin. Karena menurut gue, toh gue cuma storyteller, gue cuma pemberi informasi kok. Benar. Bukan yang
gue memfitnah atau bergosip atau mengada-ngada gitu. Cuma ngasih tahu berita sebenarnya. Berita sebenarnya yang gue angkat dari berita yang ada di media sosial juga, dari artikel-artikel gitu sih. Jadi Bang Jerry cuman ceritanya ini real story-nya gitu. Real story-nya, makanya posisi gue adalah pencerita, storyteller. Itu diancam ya udah, diteror ya udahlah biarin. Gitu. Ada risikonya juga berarti Bang. Risikonya gitu. Oke. Tuh, jelas Kir. Jelas. Kalau sampai lu terlalu bahas-bahas Illuminati, aduh ter-take down juga Kir. Aduh. Sebulan lu. Iya. Emang serius sebulan Bang Jerry? Jadi dia itu ada tiga tahap kan. Iya, iya, Kalau benar. tahap pertama seminggu, tahap kedua nambah 2 minggu. Jadi totalnya kan hampir sebulan lah. Kalau yang ketiga Bennett. Nah gue nih sampai yang kedua, udah sampai kedua. Ini Di kamar Jerry Bang? kamar Jerry pembahasan Illuminati gue inget banget tuh 2 kali. Berarti sekarang hati-hati Bang. Hati-hati sekarang. Dari dulu sebenarnya. Apalagi sekarang ya. Dan misalkan nih buat kalian berdua bahas-bahas tentang tawuran atau apa, yang harus dihindari adalah pertama senjata tajam, terus anak kecil. Iya. Misalkan lu kasih data nih, misalkan di posisi foto-foto kalian gitu, tiba-tiba ada kecil lewat 1 orang aja, ucuk-ucuk lewat gitu di footage-nya tuh. Itu kena sama YouTube, nggak boleh. Bayi ya itu. Bayi, balita, pokoknya yang di bawah umur tuh nggak boleh. YouTube tuh sekarang Sensitif asli. Di bawah umur Kir. Udah pernah Bang kita sekali Gara-gara konten itu sama narasumber berceritanya keras kali ya, kena dolar merah. aduh, emang dia Nah suruh hapus itu. kata-katanya yang Iya keras. kali mungkin. Anjir ngeri banget Bang Jerry nih, sekali lagi Bang. Sekali lagi hilang waktu itu kamar Jerry, tapi alhamdulillah udah selesai sih. Udah selesai alhamdulillah. Dan sekarang udah dirangkul sama YouTube malah. Oke. Pihak YouTube-nya udah Mantap. ngerangkul. Dirangkul Kir itu udah apa gol. Nggak gitu juga. Link OTW. OTW, Amin. Bang Bo, OTW. Oke, itu pertanyaan karena mungkin ya Ling. Cukup jelas lah. Oke, lanjut Ling. Lanjut nih pertanyaan ke-7 ya dari M Akbar Budi Utama. Bang Jerry itu alumni mana Bang? Tolong tanyain Bang. Oke, boleh. Maklum Bang, channel STM. STM pasti. Pasti harus Tanya pasti. Bang itu SMA di Aceh sebutlah. Oh, iya. Kalau gue alumni SMA 8 Banda Aceh, gue di Aceh. Ya, tapi gue ke Jakarta kuliah waktu itu 2010. 2010 2010 akhir lah, 2011. di Jakarta kuliah 2010 akhir. Ya, 2011 2010. Dan pertama kali tinggal gue tuh 7 tahun di Depok. Jadi gue paham banget Depok deh pokoknya. Berarti awal mula Covid ya? Enggak dong. akhir. Oh, 2010 iya, akhir, oke, 2011 lah. Awal. Depok gue 6 tahun apa di Depok? Apa 7 tahun lupa. Berarti Bang Jerry masuknya nih bocah Depok. Bocah Bocah Depok Depok. gue, Depok banget. Depok Citayam sonoan. Iya. Nah, itu alumni dari Banda Aceh ya. Banda Aceh, SMA 8 Banda Aceh. Lanjut Kir. Lanjut, Ling. Gue ya, Ling. Jadi pertanyaan ke-8 nih. Pertanyaan ke-8 dari Sangs Official. Bang Bokir tanyain ke Bang Jerry, nggak ada niatan buat balik ke dunia hip hop gitu? Jujur, kalau dibilang gak ada niatan balik, itu pertanyaannya aneh sih. Karena gue nggak pernah pergi gitu. Gue masih di situ. Dan gue memang nggak pernah rilis lagu lagi. Tapi gue masih nulis lagu. Gue masih punya lagu. Dan bahkan tuh anak-anak tuh kadang masih muter lagu gue di mobil. Karena lagunya itu gue bikin untuk gue denger sendiri. Kalau nggak gue bikin untuk orang lain kadang-kadang. Jadi ghostwriter gitu kan. Nah, kenapa gue milih untuk nggak rilis lagu lagi? Karena gue mikirnya udah nggak ada waktu buat manggung gitu-gitu, udah nggak dapet lagi Apalagi waktunya. sekarang pandemi ya. Apalagi pandemi, udah mau jalan 2 tahun. Itu benar-benar harus langkah yang harus diambil ya. Gimana cara lu stay di rumah lah, ya kan? Stay di rumah, kerja di rumah gimana gitu. Untuk bertahan hidup lah ya. Bertahan hidup gitu. Jadi kalau di rap gue nggak pernah ninggalin. Gue masih Stuck di situ lah ya. Ntar 17-an nih ntar ada lomba bertahan hidup ya. besok. Aduh. Hari ini ya? Hari ini dong udah masuk nih, kita tengah malam nih. Nggak malam lu. Jam 1 nih. Jam 1 nih. Aduh. Oke, lanjut pertanyaan ke-9. Ling. Ini dari Abdul. Faizal Katami. Oke. Tanyain tujuannya apa waktu itu bikin konten yang bikin dia viral tuh Bang Jerry. Yang mana nih? Tuh, makanya soalnya Bang Jerry banyak yang viral nih. Enggak. Ya maksudnya mungkin yang TikTok tadi kali ya. Mungkin. TikTok tadi kali. Sebenarnya nggak ada tujuan.
jujur aja yang kayak gue bilang tadi, gue tuh baru pertama kali ngonten di TikTok dan ketika gue coba konsep itu FYP. ternyata iya FYP terus juga juta-jutaan view-nya. Ya udah gue terusin nih. Tapi pada endingnya gue stop dalam artian ternyata impact daripada viral di TikTok itu nggak kayak apa ya, justru barbar orangnya yang komen-komennya tuh Ngejudge separah juga ya. ngejudge parah, terus juga kita nggak bisa lihat orang yang mana gitu kan, banyak fake account-nya kan. Akhirnya gue mikirnya kayak oh nah ya berkarya di TikTok ya udahlah cukup sini aja gitu. Tapi masih upload tapi yang gue nggak seriusin. Mungkin banyak uploadnya kayak sama pacar Bang Jeri. Iya, cewek gue ya benar, cewek gue yang lebih fokus ke Soalnya TikTok. beda. Lu Hati-hati Bang Jerry, pakai akun fake dia. aduh, Enggak gitu lah. ngintip nih. Akun asli lah, akun asli. Aduh. Oke, itu mungkin pertanyaan ke-9, Ling. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-10 dari Abdul Zaki. Assalamualaikum Bang Bokir, tanyain ke Kak Jerry, pernah berantem nggak? Salam dari Lumajang, Wih, lumayan sih mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Ya? Sama Jawa Timur. Oh, pernah berantem? Pernah lah. Cowok kan soalnya. Iya, cowok pasti pernah berantem. Iya, pernah banget. Terakhir, wah, gue perlu cerita juga berantemnya nih. Boleh. Yang paling kocak nih ya gue berantem. Dulu ada, gue inget banget nih, semoga orangnya denger ini juga dan gue minta maaf. Namanya Robi, anak polisi, Kapolsek apa bapaknya. Tapi waktu itu gue berantem, gue udah hip hop juga, dia rapper, gue rapper nih, dis-disan. Akhirnya berantem. Pas dia kalah, udah nggak berkutik gitu. Tiba-tiba gue ingat, wah anak polisi nih. Gue ambil tangannya, gue cium-cium, oh, jangan bilang bapak lu ya. Gue inget banget. Jangan bilang bapak lu. Akhirnya damai. Tapi kayaknya masih dendam, tapi ya semoga dimaafkan lah sekarang. Itu mungkin permintaan maaf lah ya. Iya. Bang Robi. Oke. Lanjut, Ling. Pertanyaan ke berapa, Ling? 11. Ini pertanyaan ke-11 ya. Ini dari Gamaludin 17. Tanyain Bang, kapan bikin lagu lagi dan gimana kabarnya dengan McD? #terima kasih. Dibahas tuh kan. Iya. Bikin lagu masih yang kayak gue bilang tadi, gue masih berkarya, masih ini. Hubungan dengan siapa? Hubungannya ya masih berlanjut seperti itu. Dan buat informasi aja ya, since the day one kita berantem, itu orang ngeblok gue dan nggak pernah ngebuka blog. Dan dulunya gue itu udah anggap ini masalah selesai karena beliau ngedis gue terus kan, ngedis gue nggak pernah jawab, gue nggak pernah bales, dan gue fokus sama gue pengen ngejar mimpi tok nih gitu. Sampai di titik dimana enek banget nih gue, sedikit bikin lagu bawa gue, sedikit gue disenggol. Gue bikin lah lagu. Nah ini di sini gue bongkar nih di channel kalian nih. Oke, spesial nih. Ya, kalau ada yang pernah dengar lagu gue yang judulnya Mantra, itu lagu cinta. Lo nggak pernah dengar mungkin ya. Jadi kalau udah gue take down juga karena video klipnya parah banget, pakai cewek bikini gitu gue. Itu lagu cinta. Tapi makna dari lagu itu justru ambigunya itu ke beliau. Karena dia ngerasa juga kali. Tapi lagu cinta. Jadi gue bikin nih lagu liriknya tuh saat kau temani di sampingku, tak bisa lakukan, intinya tak bisa lakukan yang ku mau. Jadi ketika lu ada di dekat gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa bergerak, tapi gue memposisikan hal itu cewek. Jadi seolah-olah gue punya cewek yang gue tuh diikat banget, gue nggak bisa ngapa-ngapain, ceweknya berbikini segala macam. Padahal makna dari lagu itu adalah beliau sendiri. Karena di zaman itu gue segrup sama beliau, sama dia, gue tuh terikat parah. Karena apa? Karena semua pembiayaan di grup kita, zaman kita dulu berempat BPMC. Semua pembiayaan di grup kita, beliau ini paling dominan. Karena dialah satu-satunya anak orang paling kaya di antara berempat kita.